Beberapa hari ini viral di media sosial, ya, ada video perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata isinya adalah kemaksiatan yang sangat luar biasa. Kemaksiatan yang sangat luar biasa. Padahal perayaan Maulid Nabi selama ini diklaim oleh para pelakunya sebagai bentuk syukur mereka atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan perayaan Maulid Nabi itu diklaim oleh mereka sebagai momen untuk mempelajari sirah Nabi, ya, mempelajari sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata, ya, kalau kita lihat di media sosial, tidak sedikit perayaan Maulid Nabi itu justru malah diwarnai dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, tidak sedikit yang seperti itu, banyak sekali, ya, bahkan termasuk video yang baru viral ini, ya. Video ini viral, diposting di banyak akun media sosial, bahkan ada akun media sosial halaman pemberitaan yang mainstream, ya, inilah.com, ikut memposting video tersebut, ya. Bahkan seorang dai dari Ormas Muhammadiyah itu pun memposting video tersebut, ya. Coba kita lihat videonya. Ini dari akun Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Ini dai Muhammadiyah memposting video tersebut, ya. Kalau kita lihat tulisan yang ada di video, ini videonya sudah diedit, ya, sudah di-blur. Aslinya nggak di-blur ini. Di bawah ini pakaian wanitanya, ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Ini, apa salah Nabi kami hingga kau lecehkan seperti ini? Ya, Nabi nggak salah. Maksum Nabi, yang salah mereka. Ya. Bukannya kemungkaran dihilangkan, malah suruh tampil panggung pengajian. Apa ini? Yuk, malah disuruh tampil mungkin, ya. D-nya nggak ditulis, ya. Ditulisi Maulid Nabi lagi, ya. Karena kalian lakukan dengan sangat sengaja di depan umum, melecehkan Rasulullah SAW, tidak ada alasan tidak tahu di era informasi yang terbuka luas. Terlebih acara yang dimasukkan unsur agama, pasti ada tokohnya. Tidak tahu lagi bagaimana kalian bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Semoga Allah segerakan balasan yang pantas. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala fitnah. Jika seperti ini ada di daerah kita, kira-kira kita akan melakukan apa? Ya, kalau membubarkan, ya, kita malah diserang sama mereka. Ya, masa perkara baik kok dibubarkan? Kalau ditolak, ya tambah lagi. Ya, mungkin kita disebut nggak cinta sama Nabi, nggak cinta sama Nabi, nggak berbahagia atas lahirnya Nabi, melarang orang untuk cinta kepada Nabi, melarang orang untuk mengkaji sejarah Nabi. Padahal isinya seperti ini. Coba kita lihat videonya. Ini tulisannya jelas, ya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kejadian yang pertama, bukan kejadian yang pertama, ya. Banyak kejadian yang katanya itu perayaan Maulid Nabi, tapi ternyata diisi dengan kemaksiatan. Pawai karnaval dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Desa Bumi Jawa. Malam hari ini resmi saya nyatakan dimulai. Antasari, yang kelima, Antasari. Yang lagi pada terpasih. Atas partisipasinya, jangan sampaikan. Kita menghentikan dengan sekor domba. Itulah bukti korban. Ini acara Maulid, ya. Tapi isinya ya pelanggaran syariat Islam. Di dalam syariat Islam membuat patung-patung itu kan dilarang. Tapi ini buat patung-patung diarak dalam rangka perayaan Maulid Nabi, ya. Ada lagi, ini ya sama seperti yang
pertama tadi ya, sambil joget-jogetan, nyanyi-nyanyi, perayaan Maulid Nabi, laki-laki perempuan di atas panggung nyanyi-nyanyi. Tulisannya jelas, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada lagi, ya, ada LC yang mereka merayakan Maulid Nabi di tempat karaokean, Mahalul Qiyam, pakai pakaian mini. Ya, coba lihat. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya. Coba. Ya, majelis-majelis yang seperti ini bukan hanya 1-2 kali, sudah banyak. Ya. Dan inilah yang dimaksud Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada perbuatan maksiat. Ya, karena kalau perbuatan bid'ah orang menganggap itu baik, jadi nggak mungkin bertaubat dari perbuatan yang baik. Sedangkan kemaksiatan, pelakunya itu sadar betul bahwa kemaksiatan yang dia lakukan. Orang yang mencuri, berzina, minum khamr, dan sebagainya, ya, mereka sadar yang mereka lakukan itu adalah keburukan, ya, sehingga mereka diharapkan bisa bertaubat karena pelakunya sendiri menyadari itu perbuatan yang buruk. Ya, tapi kalau perbuatan bid'ah, enggak. Perbuatan bid'ah itu adalah jejak-jejak langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Coba kalau mereka itu, ya, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kenapa beliau berpuasa di hari Senin, katanya hari itu aku dilahirkan. Ikut Nabi Muhammad SAW puasa di hari Senin, nggak akan terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, jadi mana klaim-klaim yang selama ini digembar-gemborkan, katanya peringatan Maulid Nabi adalah wujud syukur atas lahirnya Nabi, momen untuk mempelajari sirah Nabi supaya bisa mencontoh Nabi. Apakah seperti ini hasilnya? Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, ya. Itulah pinternya syaiton. Ya, syaiton membuat orang itu berpikir apa yang dilakukan itu adalah kebaikan, sehingga ya mustahil kalau disuruh berhenti. Coba kalau majelis-majelis yang seperti ini suruh berhenti, yang nyuruh berhenti ini akan disebut Wahabi. Ya, Wahabi. Masa cinta sama Nabi nggak boleh, berbahagia atas lahirnya Nabi nggak boleh, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau cinta Nabi, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat tata cara ibadah sendiri. Yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak. Nggak mungkin kita bisa mengerjakan semua. Ya, kenapa kita harus membuat perkara-perkara yang baru, yang isinya ya jelas-jelas kemaksiatan. Ya, meskipun tidak disadari itu kemaksiatan, paling tidak itu adalah perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya, maka sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh daripada perbuatan bid'ah. Ya, selamat berpikir.